Selamat pagi teman-teman, kita sambung lagi ya dalam video kali ini, masih tentang profitable freelance strategy. Jadi di dalam slide sebelumnya saya minta kepada Anda untuk membangun akun yang spesifik ya, yang Anda isi kontennya sesuai bidang keahlian yang ingin Anda jual. Akunnya terserah Anda ya, Anda nyaman di Twitter atau nyaman di Instagram atau nyaman di blog, atau nyaman bikin video gitu ya. Tapi kalau bisa satu saja ya, maksimal dua ya. Anda bikin blog sama Instagram misalnya, atau blog sama YouTube. Atau mungkin Instagram saja kalau jualan jasa Anda fotografi atau traveling ya. Nah, di dalam slide 36 nih saya cerita, lalu Anda isi dengan useful content ya. Sekali lagi, isilah akun blog Anda atau akun Twitter Anda atau YouTube Anda dengan konten-konten yang sangat edukatif, yang super edukatif. Dan kemudian nanti pelan-pelan follower Anda akan pasti naik. Kalau konten Anda bagus, nanti kan follower Anda naik. Traffic blog Anda mungkin naik. Kalau diisi dengan konsisten. Nah, setelah followernya naik atau traffic blog pengunjungnya blog naik, Anda kan makin lebih mudah untuk jualan jasa Anda. Kemudian yang di halaman slide 37 saya bilang ini kontennya juga kalau bisa mendorong untuk melakukan call to action. Jadi setelah Anda sharing konten-konten Anda yang edukatif itu, Anda tentu harus melakukan promosi juga. Meminta Anda, pelanggan Anda untuk mengundang Anda sebagai konsultannya misalnya. Call to action itu untuk melakukan aksi ya, aksi pembelian atau aksi untuk menghubungi Anda. Jadi misalnya di Instagram Anda bikin bio-nya itu pakai Linktree gitu ya. Linktree itu Anda bisa masang di Instagram berbagai link untuk menjangkau Anda. Link nomor WhatsApp Anda, atau link alamat email Anda, atau link blog Anda, sehingga semua orang bisa menghubungi Anda dengan mudah. Kalau saya call to action-nya selalu saya ajak untuk jadi pelanggan email ya. Saya jarang jualan secara langsung ya. Saya jarang jualan secara direct. Saya ajak mereka dulu untuk jadi pelanggan email. Baru setelah jadi pelanggan email, saya kasih brosur mengenai jasa konsultan saya kasih brosur mengenai jasa training saya. Itu lebih efektif. Tapi di blog saya juga mencantumkan nomor HP saya ya. Di blog saya untuk jualan jasa konsultan manajemen itu ada di manajemenkinerja.com. manajemenkinerja.com ya. Kalau Anda googling konsultan KPI atau konsultan manajemen kinerja, itu nomor saya biasanya web saya nomor 1. Spesialisasi saya jualan KPI ya, menjual jasa menyusun KPI, Key Performance Indicators. Itu kalau Anda ketik pelatihan KPI atau jasa konsultasi penyusunan KPI, itu web saya nomor 1. Di situ saya mencantumkan alamat saya juga, nomor telepon, jadi orang bisa langsung menghubungi saya. Tapi di situ saya juga mengajak pelanggan saya, pembaca blog saya untuk jadi pelanggan email. Nanti kalau sudah jadi pelanggan email, saya baru kasih promosi. Gitu teman-teman. Ya. Nah di halaman 38 ini saya minta kepada Anda, ini assignment ketiga. Saya minta Anda untuk membangun akun media sosial yang spesifik dan isi dengan konten yang menarik serta relevan sesuai keahlian yang ingin Anda jual. Jadi kalau Anda sekarang sudah punya akun Instagram, fine, Anda isi dengan lebih serius. Atau Anda bikin akun baru. Ya, kalau Anda sudah punya blog, Anda isi dengan lebih spesifik sesuai dengan jasa yang ingin Anda jual. Kalau Anda belum punya blog, ya segera bikin blog. Blog itu masih relevan teman-teman, masih sangat relevan. Jadi dikira sekarang ini era sosial media, makin banyak orang tidak baca blog. Semua bacanya, lihatnya Instagram, Twitter, atau Facebook, atau TikTok.
Enggak juga. Blog masih relevan. Masih banyak orang mencari informasi melalui Google. Ketika ketik di Google, kalau blog Anda laku, itu kan pengunjungnya akan makin banyak. Misalnya Anda jualan jasa training, kalau orang ngetik jasa training manajemen atau training karyawan, kalau bisa blog Anda nomor 1, paling tidak di halaman 1 ya. Kayak tadi contoh saya ya, misalnya ketika orang ngetik jasa konsultan manajemen kinerja atau jasa konsultan penyusunan KPI, web saya itu di nomor 1 Mas, bukan di halaman 1. Pasti di halaman 1, tapi jangan nomor 7 atau nomor 8, itu nggak ada gunanya. Kalau bisa di halaman 1 dan di nomor 1 atau 2, maksimal 3. Ya. Kenapa blog saya bisa nomor 1 di halaman pencarian Google untuk kata kunci yang relevan dengan jasa saya? Karena saya isi dengan konten yang relevan dan saya juga pakai jasa SEO. Saya tidak segan-segan membayar jasa SEO. Ya. Kemudian saya minta orang untuk mereview blog saya. Saya bayar kepada orangnya 100.000 supaya dia nulis artikel mengenai blog saya. Cara itu efektif, teman-teman. Cara efektif untuk meningkatkan reputasi blog di mata Google itu meminta orang lain untuk mereview blog kita. Saya pakai jasa namanya rajabacklink.com. Anda googling aja itu, rajabacklink.com. Anda bisa pesen reviewer orang lain dengan mudah untuk mereview blog Anda, ya, rajabacklink.com. Itu kalau blog. Kalau Anda punya akun Twitter atau Instagram atau Facebook, ya Anda isi. Atau bahkan Anda mungkin mau jualan jasa training melalui LinkedIn, itu bagus, lebih bagus. LinkedIn itu sangat efektif karena kan audiennya orang-orang SDM, orang-orang profesional. Ya, saya sendiri LinkedIn saya jarang saya update ya. Saya fokus hanya di blog sama di Twitter. Ya, di 2 media itu tapi saya lebih fokus lagi di blog. Paling utama, senjata utama saya untuk jualan jasa keahlian saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang konsultan itu melalui blog. Dan karena traffic blog saya mulai banyak, makin banyak yang nelpon saya. Jadi Anda bangun itu ya teman-teman ya. Kemudian di halaman 39 ini, kalau Anda pakai blog, jadikan followers untuk berlangganan email atau menjadi kontak WhatsApp. Ini sangat powerful teman-teman. Ini sangat powerful. Kalau Anda jualan jasa training, kemudian Anda bisa punya pelanggan email, sebulan nambah 100 pelanggan saja, itu saya yakin Anda bisa hidup. Anda akan punya banyak klien. Kenapa? Karena nanti kalau orangnya sudah jadi pelanggan email Anda atau jadi pelanggan WhatsApp Anda, nanti orangnya bisa Anda hubungi dengan mudah ya. Anda misalnya ngirim brosur Anda kepada dia, itu kan sangat efektif. Caranya mengajak orang untuk menjadi pelanggan WhatsApp Anda atau menyimpan nomor kontak Anda ya kasih bonus. Hei teman-teman, Anda butuh dokumen presentasi yang menarik enggak? Misalnya mengenai bisnis atau mengenai manajemen SDM. Kalau tertarik silahkan hubungi saya. Nomor WhatsApp saya sekian. Nanti kalau dia menghubungi kamu, Anda kirim dia materinya dengan gratis. Itu artinya dia menyimpan nomor kontak Anda, Mas. Anda simpan, kemudian Anda kan sometime bisa ngeblas ke dia, ngirim brosur. Ya. Kalau email lebih mudah lagi karena pakai software ya. Yang gratis namanya MailChimp. Sekali lagi MailChimp, Anda bisa googling ke MailChimp. Ya itu powerful teman-teman. Kalau Anda jualan jasa SEO, jasa fotografi, jasa blog, jasa training, jasa terjemahan, menurut saya sangat powerful kalau Anda punya email, database email yang bagus. Ya. Nah di halaman 40 saya cerita ini kalau bisa ya juga sesekali pasang iklan di FB Ad atau di Instagram atau di Google. Ya. Misalnya Anda jualan jasa fotografi, punya Instagram, follower Anda mungkin baru 200. Caranya gimana Pak Yudha supaya follower saya nambah jadi 1.000, syukur-syukur bisa jadi 5.000.
Ya Anda iklankan, akun Anda diiklankan di Instagram. Bayarnya murah itu, sehari bisa 30.000 doang. Ya Anda pasang mungkin 3 hari 100.000. Di dalam iklan Anda ajak orang-orang yang melihat iklan Anda untuk jadi follower Anda, follower Instagram Anda. Itu saya pernah melakukannya, jatuhnya satu follower Rp1.000 itu. Jadi kalau saya ingin nambah jadi 1.000 follower saya di Instagram, saya bayar 1 juta. Ya, Rp1.000 kali 1.000 followers. Ya. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai jasa endorsement, ya boleh-boleh saja. Misalnya Anda di Bekasi nih ya tinggalnya ya, Anda jualan jasa fotografi pernikahan di Bekasi. Caranya iklan di Instagram itu tidak melalui Instagram, tapi Anda hubungi akun-akun yang berbasis kota Bekasi. Kan banyak tuh akun-akun yang berbasis kota. Misalnya di Bekasi ada banyak akun yang berbasis kota Bekasi. Contohnya Info Bekasi atau seputar Bekasi. Itu followernya sudah sangat banyak dan pasti follower Info Bekasi itu mayoritas 99% orang Bekasi. Nah, Anda mintalah kepada adminnya, suruh masang iklan Anda. Hei teman-teman, kalau Anda butuh jasa fotografer pernikahan di Bekasi, hubungi saya. Ini akun Instagram saya, ini contoh-contoh foto saya. Anda bayarnya kalau tidak salah paling cuma 200.000 itu, satu post ya. Bahkan mungkin 3 post bayarnya 200.000, itu menurut saya worth it. Ya, Anda budgetkan 1 bulan misalnya pasang endorsement 2 kali atau 1 kali lah minimal ya. Anda evaluasi. Saya yakin kalau Anda rutin melakukan iklan seperti itu di akun-akun Info Bekasi, seputar Bekasi, saya yakin somehow follower-follower mereka pasti ada yang kontak Anda. Ya. Jadi Anda pasang iklan di akun-akun berbasis kota, pasang iklan juga melalui Instagram. Tidak masalah keluar uang 1 juta teman-teman, asal Anda dapat klien kan. Banyak orang ketika mau jadi freelancer, pelit menggunakan uang iklan, dikiranya iklan itu biayanya mahal, enggak juga. Ya, kalau Anda spend 1 juta tapi dapat order 5 juta kan Anda untung. Misalnya Anda tadi iklan fotografi, jasa fotografi pernikahan di Bekasi. Anda spend uang 1 bulan untuk iklan 1 juta misalnya. Rutin Anda keluar 1 juta. Tapi melalui iklan itu Anda tiap bulan bisa dapat order sampai 10 juta. Itu kan artinya return-nya 10 kali lipatnya, Mas. Itu saran saya. Ya, daripada Anda iklannya 0, tapi kemudian ordernya juga 0. Mau mana? Anda lebih milih mana? Iklan 1 juta tapi menghasilkan 10 juta. Atau iklannya 0, tapi hasilnya juga 0. Ya, saya milih yang pertama lah. Menurut saya jasa fotografi mungkin masih sangat efektif ya diiklankan di Instagram. Ya. Kalau saya pernah masang iklan di Facebook untuk jasa konsultasi manajemen, itu kurang efektif. Ya, kurang efektif. Sehingga saya lebih fokus ke jualan melalui blog. Tapi kalau di Instagram, dugaan saya kalau jualan jasanya fotografi pernikahan mungkin sangat efektif. Jualan jasa SEO itu menurut saya juga efektif melalui blog, bukan Instagram. Ya. Jasa bikin website itu juga sangat efektif melalui blog. Jadi blog itu masih sangat relevan untuk berjualan berbagai jasa. Nah, yang terakhir ini di halaman 41, Anda bisa memanfaatkan freelancer marketplace. Freelancer marketplace itu Anda bisa menjual jasa Anda melalui marketplace freelancer. Di Indonesia yang paling bagus menurut saya namanya fastwork.co.id. Ya, sudah saya tulis juga di layar, ada tulisannya di layar. fastwork.co.id. Atau satu lagi Fiverr. Ya, kalau Fiverr itu Anda bisa menjual ke pasar luar negeri. Jadi jasa keahlian Anda pasarkan ke luar negeri. Tapi kalau fastwork.co.id Anda untuk lokal itu, saya sering pakai Fastwork. Ya, saya sering menyewa freelancer melalui Fastwork. Misalnya ini jasa editing video ini saya juga nyari melalui Fastwork. Kemudian jasa menulis artikel itu saya sering melalui Fastwork. Ya. Atau kemudian saya juga sering pesan jasa terjemahan. Ya.
Saya sering menerjemahkan artikel juga. Saya bisa menerjemahkan sendiri, tapi saya sudah nggak ada waktu. Jadi saya sewa orang aja. Nah, Anda bisa daftar di Ficework sebagai penyedia jasanya, bukan pemakai jasa. Kalau saya pakai Ficework itu sebagai pemakai, pemberi order. Misalnya kemarin saya pakai jasa penerjemah, saya bayar sampai 10 juta itu. Ada salah seorang, saya pakai 2 penerjemah. Masing-masing saya kasih order 5 juta, 5 juta. Ya, karena terjemahannya banyak. Itu kan lumayan gitu ya. Tapi kalau Anda lebih pede jualan sendiri, saran saya jauh lebih bagus Anda jualan sendiri melalui blog, melalui Instagram. Karena kalau Ficework ini mungkin tarifnya bersaing ketat ya. Kadang-kadang perang harga antara sesama freelancer gitu ya. Tapi kalau Anda jualan sendiri melalui Instagram, melalui blog, itu Anda dengan leluasa menetapkan harga jual sendiri yang premium. Ya. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi langkah-langkah untuk menjadi seorang freelancer yang sangat sukses ya. Anda bisa lihat di slide terakhir, di slide 42. Langkahnya saya rekap itu. Ya, jadi langkah pertama untuk menjadi freelancer itu Anda tentukan jenis keahlian yang ingin Anda jual. Ya. Kalau bisa keahlian yang Anda minati. Ya. Dan keahlian itu juga bayarannya mahal, ya maknyus. Langkah kedua kemudian berjibaku menjadi expert. Berjibaku menjadi seorang pakar. Jangan gentar kalau sekarang Anda merasa saya newbie Mas Yudia. Saya belum tahu apa-apa, jangan gentar. Semua bisa dipelajari. Pepatahnya kan barang itu kalau kelihatan itu semua bisa dipelajari. Asal Anda punya learning spirit yang tangguh, Mas. Bukan males-malesan, ya. Anda punya habit yang bagus, yang konsisten. Karena kalau Anda tidak bisa jadi ahli, ya Anda nggak bisa jualan. Karena ini kan yang Anda jual keahlian Anda. Dan langkah terakhir yang tidak kalah penting, yang menurut saya juga fundamental, Anda harus belajar memasarkan jasa keahlian Anda. Jadi Anda ahli, Anda pakar, tapi juga Anda ahli memasarkan keahlian Anda. Ya. Melalui media sosial, melalui blog, dan kemudian sesekali Anda pakai jasa SEO, jangan segan-segan keluarkan uang untuk iklan, untuk bayar jasa SEO. Demi menghasilkan order yang melimpah. Kalau Anda bisa melakukan 3 langkah ini dengan tepat, dengan optimal, saya yakin Anda juga akan menjadi knowledge worker yang top Marco top, Jos Marco Jos. Oke? Istilahnya keren ya, knowledge worker. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda bisa mempraktekkan assignment-assignment saya tadi juga, sehingga Anda bisa lebih sukses menjalani hidup masa depan Anda. Salam sukses, penuh keberkahan.